Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'alal islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil aghyari ajma'in, amma ba'du. Berpisah dengan si doi saat pertama kali berjumpa membuat rindu tak terukur. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi, karena atas nikmatnya Bapak, Ibu, Om, Tante, kakak dan adik yang tampan rupawan, cantik dan menawan sekalian dapat menonton video saya yang tak kalah menawan. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada revolusioner Islam sedunia, yakni Nabi tertinggi anti korupsi, Nabi termulia anti durhaka, Nabi termasyhur anti kufur, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat assalam yang dirahmati Allah, Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat ekonomi digital atau ekonomi mobile tumbuh pesat. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi bangsa kita menjadikan negeri yang kuat, hebat, bisa survive dari berbagai krisis ekonomi global yang pada akhirnya akan menjerumuskan ekonomi negara di dalam krisis ekonomi. Dari banyaknya bentuk kejahatan yang mengalami modernisasi dalam aplikasinya ialah praktik riba. Melihat kehancuran umat saat ini telah dimodifikasi sedemikian rupa sampai-sampai diyakini sebagai tiang utama perekonomian umat manusia. Di zaman sekarang diyakini dan ditetapkan sebagai sistem ekonomi di seluruh dunia. Maka dari itu wajar bila ekonomi saat ini hancur dan tidak berfaedah, sehingga yang kuat menindas yang lemah bertambah susah. Astaghfirullahaladzim. Kerja lembur bagai kuda sampai ditindas penguasa. Oh, hati terasa tercela. Bagaimana bagaikan orang tua, apa daya dijebak riba. Hadirin, oleh karena itu, untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terpedaya oleh praktiknya yang penuh propaganda, maka dari itu, izinkan saya, Alifah Rizqiyah dari kelas 8D menyampaikan kultum dengan judul Riba, si manis penjerat dosa, dengan landasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
fa illam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud ayat ini ialah Allah menghadapkan firman-Nya kepada kaum mukminin dan memerintahkan mereka agar bertakwa kepadanya dan agar mereka meninggalkan muamalah-muamalah dengan riba yang mereka kerjakan sebelumnya. Dan jika mereka tidak melakukan hal itu, sesungguhnya mereka itu telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Sobat Assalam yang dirahmati Allah, riba dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah yang artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah tambahan terhadap hutang. Maksudnya, setiap penambahan terhadap hutang, baik secara kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, yaitu riba yang diharamkan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Di samping itu, memakan hasil riba akan menjadi penghalang terkabulnya seluruh amal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Ia tidak akan menerima kecuali yang suci. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, jika ia sholat, puasa, zakat, haji, dan segala amal ibadah lainnya, percuma jika ia melakukan riba. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram. Maka dari itu, sobat Assalam yang dirahmati Allah, kita sebagai orang mukmin harus sadar dan berhati-hati dan serta waspada terhadap kejahatan riba, karena riba akan membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, masih aja praktik riba, kapan mau taubatnya? Ayo kita hentikan riba, bulan Ramadan perbanyak pahala. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata dan perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.